Di episode sebelumnya, kita udah lihat kekuatan helm GM, mulai dari ditembak, terus juga dibanting-banting, dipukul pakai palu. Dan kalian bisa lihat deh kekuatan helm GM itu sampai malam, dari siang sampai malam, dan gak pecah. Episode kali ini, kita bakal bandingin helm GM yang ori nih ya guys ya. Dan juga helm GM yang KW. Buat kalian yang udah biasa pakai helm GM, tentu tahu dong mana yang ori dan mana yang KW. Ayo, yang mana? Yang ini yang ori, dan ini yang KW. Kenapa gue bandinginnya nggak terlalu mirip? Karena sebenarnya helm KW ini dia mau niru helm GM yang ini nih guys. Mirip banget ya kalau dibandingin. Karena helm GM yang model ini nggak keluarin warna doff, yang catnya doff, jadi gue bandingin dengan helm GM yang doff dong. Dan kebetulan ini juga agak mirip modelnya. Nah, oke, pertama kita bandingin dari bagian luarnya dulu ya guys ya. Kalau GM yang KW ini, kalau diraba kayak gini ya guys ya, itu rasanya kayak ada pasir-pasirnya. Jadi bukannya ini kotor helmnya, karena ini juga baru nyampe, tapi memang kualitas cat yang dipakai jelek sekali guys. Kalau GM yang ori, itu diraba-raba kayak gini, nah rasanya lebih halus, mulus kayak ada bedaknya. Kita ambil lagi. Terus kalau kita lihat di bagian belakangnya ya guys ya, di bagian kayak ada lekukannya, itu seperti terputus. Stiker dari motifnya ini seperti terputus sampai menimbulkan sebuah garis. Jadi ini bukan lecet guys. Kalau diraba, karena dia nggak kerasa, artinya ini adalah cacat dalam cat, bukan karena tergores kuku atau apa. Terus di bagian ventilasi ini ya, ventilasi anginnya, ini ventilasi angin bukan sih? Sampai ragu. Karena nggak, maksud saya gini, kalau ventilasi angin kan biasanya anginnya ngalir ke dalam. Ini nggak tahu ini ngalir nggak, nanti kita coba lah guys ya, kita pakai langsung. Kalau kita lihat, ini ya, di bagian sininya tuh, catnya itu kayak melebih-lebih, cat kering gitu. Jadi kayak ada kulit di bagian ventilasi anginnya sini nih guys. Ya, jadi nanti kita coba deh ya, kira-kira sirkulasi anginnya ini masuk nggak ke sini. Nah, terus, tapi dia ada SNI loh. Sebenarnya gue ragu nih guys, ini bener-bener SNI atau enggak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sebuah SNI, helm itu harus terdaftar dulu. Gimana caranya dia daftarin helm GM KW ke apa itu namanya? Gue lupa namanya, tapi itu ada badannya untuk SNI. Helm GM ini di bagian mereknya ya, ini bisa dipegang guys. Ini seperti stiker yang bisa diklotek nih. Ya ini bisa diklotek nih di sini nih. Ya. Tapi susah banget klopeknya. Ya udahlah, ini kita jadiin barang bukti. Nanti kalau saya klopek rusak lagi. Ini jadi barang bukti, jadi nggak kita klopek. Tapi ini kelihatan nggak nih? Udah mulai keklopek dikit. Nih ya, gue klopek dikit lah. Biar kelihatan. Tuh. Kelihatan nggak tuh guys? Udah diklopek dikit. Oke. Oh, di sini. Nih ya, di bagian sini juga nih. Ada cat yang nonjol dikit. Kayak bekas cat nggak kering gitu. Nih, di bagian sini nih. Nih, di sini ya. Nah, ada bekas cat nggak kering gitu. Oke, sekarang kita mau bahas kacanya. Ini kaca helm yang di bawah 100.000. Yang dimana nggak usah dites lagi, ini udah pasti pecah nih. Dan tipis banget. Kalau helm GM yang asli, pertama itu kacanya tebel nih, kalian bisa lihat ya, ini kelihatan tebel banget. Terus dia juga covernya itu ada dua nih. Di sini ada cover plastik, cover pertama untuk melindungi supaya nggak lecet. Cover kedua yang ini. Bentar, kasih lihat lah biar tahu kalau helm ori itu lapisan kacanya ada dua. Kelihatan nggak sih di kamera? Oke lah, kalau kalian penasaran lapisan kacanya kayak apa, kalian datang aja ke segitiga helm lah, lihat sendiri kacanya. Karena di kamera mungkin agak susah. Terus di bagian sini nih ya, kalau helm GM yang ori, di bagian kaca nih ya, lihat nih ya, tutupnya itu ada suara, klik, bro. Kenapa ada suara? Karena dia pakai bautnya di dalam itu ada yang muter loh, antara kaca, gigi di kacanya ini ngegigit sama gigi di bautnya ini. Jadi naik turunnya itu bener-bener harus digerakin, nggak ada ceritanya lagi naik motor, polisi tidur pas gini, terus kacanya turun blok gitu.
Nah, terus di sini juga rapat. Di sini rapat banget nih. Ya, jadi memang kacanya sesuai dengan bentuk helmnya ini. Nah, sementara yang KW itu di sini nggak rapat nih ya. Kalian lihat. Tuh ya, kelihatan dia nggak rapat. Terus di bagian sini ya, ini ada cat rusak juga nih di bagian bawah nih. Jadi ini itu kayak bekas stiker gitu, malah ini bisa diklopek tuh. No, lepas tuh guys. Love you, gini ya, I love you. Udah kayak gitu. Nah, terus sekarang kita mau lihat baut. Bagian bautnya yang ini kekunci sih. Yang ini kekunci. Bentar, saya buka dulu. Minta itu dong, Obeng. Tuh, matiin aja. Nah, oke guys ya, jadi memang butuh bantuan alat lain untuk bukanya. Bisa pakai obeng MPP. Nah, jadi dia kalau udah dibuka ada bagian ininya ya guys ya. Nah, terus kalau kalian lihat nih ya, bautnya itu benar-benar ngepas sama lubang yang ada di sini loh. Di sini bautnya itu seukuran. Sementara yang KW dia lubangnya segede apa, bautnya kecil. Kayak maksa gitu guys kelihatannya jadi. Nah, sekarang kita mau cek bagian dalamnya. Nah, pasang dulu tapi. Dan masangnya gampang, tinggal ditaruh, cetek, selesai. Nah, kita lihat busa bagian dalam ya. Kita mulai dari yang KW dulu. Kalau yang KW, seperti yang gue bilang tadi, kacanya kaca murah, helm di bawah 100.000, busanya juga iya. Nih, kalian bisa lihat, dimana kain yang dipakai itu kayak asal-asalan. Dan jahitannya itu berantakan banget. Nah, habis itu kalau ini langsung dibuka nih ya, kelihatan nggak tuh? Langsung kelihatan gabus, apa ini namanya? Bukan gabus ya, styrofoam lah ya, styrofoam bagian dalamnya. Dan ini nggak bisa dilepas. Tuh kalian lihat di bagian sini busanya itu nggak bisa dilepas, nempel. Kanan kirinya juga nggak bisa dilepas. Nempel aja jadi kanan kirinya. Terus dia juga kasar banget di bagian sini, di bagian buntutnya nih. Jahitannya itu kalian bisa lihat ini kasar banget. Sementara untuk helm GM yang asli, pertama busanya bisa dilepas nih guys ya. Untuk jenis GM yang ini bisa dilepas. Busa kanan kiri bisa dilepas. Habis itu kita juga bisa lepasin busa. Nih, busa yang ini bisa dilepas juga. Jadi kalau kalian mau cuci, ini memang bisa dilepas semua guys ya. Ini bisa dibongkar semua. Kalau dicuci, jangan pernah cuci helmnya. Kenapa? Kalau kalian cuci sama helmnya, langsung datang ke sini aja. Karena helm kalian udah pasti rusak. Datang ke sini untuk beli baru maksud saya. Jadi saya peringatkan, jangan dicuci helmnya. Terus kita sekarang mau bandingin ya, busa di pipi. Karena namanya pakai helm kan, busa di pipi itu ngaruh. Paling ngaruh lah bisa dibilang, neken pipi kalian kayak gini. Kalau busa yang ini ya, kalau saya pencet, ya, dia langsung balik. Saya pencet, dia langsung balik. Dipencet, nih ya, langsung balik. Sementara untuk busa yang ini, kita coba. Dipencet, tapi dia hilang gitu loh guys. Jadi kayak rasanya, slep, langsung hilang. Dan bekas tangan saya, jadi kayak kopong gitu loh, seakan-akan tebelnya segini, tapi kalau dipencet-pencet terus lama-lama jadi tipis nih. Lihat nih ya, saya tekan terus. Busanya nggak balik gitu loh, nggak nendang. Loh, lama-lama itu kan yang bagian ini karena gua tekan terus, dia mulai menipis, makin menipis. Artinya kalau dipakai lama-lama ya udah makin tipis, serasa nggak ada busa. Yang sini lebih tebal tuh karena dari tadi belum gua tekan. Ya. Nah, habis itu sekarang kita mau nih bagian ini tali pengamanannya, karena ini juga fatal banget. Banyak orang yang pakai helm tapi ininya jelek. Helmnya bagus nih, tapi tali ininya jelek.
Dan kalau amit-amit terjadi sesuatu, lepas pasti helmnya. Sementara helm ini kan penting untuk nempel terus sama kita sampai kita melepaskannya. Nah, kalau di sini kita lihat di bagian dalamnya ini ya, dia cuma pakai ini apa ini namanya ya? Tali dan helmnya ini ditempelnya ini pakai ini kasar banget bekas potongannya. Ada nggak alatnya yang itu yang buat nembak kayak gini itu? Tolong sih ambilin. Oh, di sini nggak ada. Oh ya nanti, oh ya, dari tampilin aja gambarnya. Ini alatnya pakai gitu, artinya kerjaan tangan manusia bisa ngelakuin ini. Bahkan gua sendiri pun bisa ngelakuin ini, ada alatnya itu. Buat nempelin kayak giniannya. Sementara untuk helm GM, nggak mungkin talinya itu ditempel dengan kerjaan tangan tanpa mesin pabrik gitu loh. Nggak mungkin manual ini nempelnya. Kenapa? Ini kalian bisa, gimana kasih lihatnya ya? Ini ya, di bagian sini nih. Kelihatan nggak? Di bagian ini ya nih. Gimana ya biar kalian kelihatan ya? Sebenarnya paling gampang kalian datang langsung ke sini sih. Jadi gue bisa jelasin lebih jelas. Ini bukan kerjaan tangan manual, ini pasti kerjaan pabrik. Di bagian ini nih, ya, jadi masuk gua besi ini. Kenapa? Kalau dipegang ini halus banget. Sementara yang tadi, kalau dipegang kayak gini, itu bisa bikin berdarah. Namanya potongnya pakai mesin yang murah banget, cuma berapa sih waktu itu beli kalau nggak salah 100 ribuan. Dan artinya secara safety, ini juga lebih safety, karena ini nggak mungkin melukai kuping kalian nih, di bagian sininya. Nah, sementara yang ini nih, dia nggak bisa lepas sih, jadi menunjukinnya agak sulit nih. Dan ini kasar sekali di bagian dalamnya ini loh. Bisa lihat nggak ya? Susah kali ngeliatnya. Ya jadi kayak gitu ya guys ya maksudnya. Kalau masih kurang jelas juga, kalian lihat helm di bawah 100 ribu, terus bagian ininya kalian raba-raba lah, itu kasar banget, bisa bikin berdarah. Oke guys, sekarang kita mau tes nih helm rasanya gimana kalau dipakai. Kita udah mulai dari Petai Raya di sini, kita bakal ke Gunung Balau. Ini udah yang gue pakai handoff dan bapak ini sudah pakai yang motif. Oke deh, kita langsung jalan. Yuk, kita jalan.